Selamat hari Minggu dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Surya pasti bersinar. Yesus tolong kita semuanya. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kita meski dalam kesulitan pergumulan. Amin. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, ingat, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, setia ibadah ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Haleluya. Praise God forevermore. Kami menyembah kepada Yesus Kristus, Tuhan yang setia, tidak pernah meninggalkan kami. Angkat tanganmu, kita pasti ditolong Tuhan. Surya pasti akan bersinar. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkan kita. Amin. Milikilah hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Kita akan ibadah ke gereja masing-masing
Milikilah hati yang menyembah, hati yang bersyukur. Ketika rame-rame, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Biarlah setiap kita menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Puji Tuhan. Dengan apakan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, haleluya, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhanku yang setia. Yes. Kesetiaan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Engkau menopangku. Kami memuji, kami menyembah Yesus Kristus Tuhan dan Rajaku. Oh, kami mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Tuhanku yang setia. Amin. Bapak Ibu sekalian, setiap orang itu punya pergumulan. Tuhan Yesus setia. Saat anak-anaknya dalam pergumulan, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar, penguatan, dan pertolongannya yang ajaib. Semua orang ada pergumulan. Sebelum Pastor akan membukakan beberapa ayat suci firman Tuhan, saya mau sharing ada satu video ilustrasi yang viral minggu ini, bagaimana menceritakan ada seorang hamba Tuhan, seorang pastor, pendeta yang melayani Tuhan di hari Minggu. Sejak subuh hingga pagi sebelum dia harus tugas melayani di gereja, anaknya sakit keras, demam tinggi, dan tak kunjung reda, hingga dalam ilustrasi itu saya melihat anak itu meninggal. Saat meninggal, orang tuanya yang hamba Tuhan akan berkhotbah di gereja. Dia tetap belajar untuk tenang dan serahkan semua pergumulan, kesedihan, rasa kehilangannya kepada Tuhan. Dan akhirnya dia berkata kepada istrinya, "Papa ibadah dulu sekaligus pelayanan." Istrinya berkata, "Bagaimana mungkin engkau tetap melayani sementara anak kita baru saja meninggal?" Tapi hamba Tuhan ini, dia tetap memilih untuk datang berbakti dan melayani Tuhan. Dia tidak membatalkan rencana ibadahnya dan pelayanannya, sekalipun dia saat itu sedang kehilangan anak terkasih. Dia belum mengekspos anak dan istri di rumah, dia tetap ibadah dan melayani.
Di ujung daripada khotbahnya, dia berkhotbah seperti biasa, tetap tenang, menyampaikan firman penguatan. Namun di ujung khotbahnya, dia menyampaikan ini. Umat Tuhan yang hadir, sebetulnya terus terang, saya saat menyampaikan firman tadi, saya dalam pergumulan yang berat. Bagaimana tidak, sebagai seorang ayah, saya baru saja kehilangan anak terkasih tadi pagi. Semua yang dengar itu mereka menjadi tersontak, kaget, rasanya tidak percaya. Berita itu disampaikan dari seorang mulut hamba Tuhan yang baru saja khotbah, menguatkan orang-orang banyak, sementara dia sendiri di dalam pergumulan. Maka mereka langsung memberi kabar kepada kerabatnya, kerabat yang di luar gereja atau dari rumah, langsung berdatangan ke rumah hamba Tuhan ini untuk membantu apa yang bisa dibantu, untuk mempersiapkan segala sesuatu, kalau untuk ibadah penghiburan atau peti atau apa yang diperlukan. Tetapi waktu mereka semua datang berkumpul, mereka kerabat datang diinfo dari jemaat, sejak diinfokan kepada umat saat hamba Tuhan mengakhiri khotbahnya, didapatilah di rumah itu anaknya sedang bermain-main, tertawa sambil berlari-lari kecil. Dan ternyata saat anaknya sakit keras dan meninggal, dia memilih tetap untuk melayani Tuhan dan ibadah. Saat dia melayani Tuhan, saat dia berkhotbah untuk orang percaya akan kasih Tuhan, ternyata Tuhan berikan anugerah. Anaknya hidup kembali, apapun istilah orang, pingsankah, mati surikah, atau kebetulankah, terserah. Kita ini hidup bukan mau dengar apa kata orang, tapi kita mau dengar apa kata firman Tuhan Yesus buat kita. Tuhan pernah berkata bahwa engkau akan hidup selama-lamanya meskipun engkau sudah mati. Kisah ini menjadi viral dan menjadi inspirasi jutaan orang hari ini. Jangan tinggalkan ibadahmu. Jangan tinggalkan pelayanan yang Tuhan percayakan, yang sudah engkau siapkan, hanya karena pergumulan yang engkau hadapi hari ini. Tanpa terkecuali hamba Tuhan, pastor, pendeta yang melayani Tuhan, Sang Raja yang hidup, tetap juga akan ada pergumulan-pergumulan. Tapi pergumulan kita hadapi tidak membatalkan ibadah, tidak membuat orang itu mundur untuk tetap maju. Gaspol melayani Tuhan. Renungan penguatan untuk saudara yang dalam pergumulan, kita dengarkan saat lagi di Time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Aku mau dengar apa kata Yesus hari ini buat saya saat saya dalam pergumulan. Saya tidak mau dengar apa kata manusia, apa kata orang lain. Saya mau mendengar apa kata Yesus buat saya hari ini saat saya mengalami pergumulan. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Silakan dibagikan, masih ada waktu untuk kita
mengambil bagian pelayanan, yaitu share, biar lebih banyak orang-orang juga menikmati kasih Tuhan lewat live streaming ini. Firman Tuhan terambil dari beberapa bagian hari ini. Yang pertama dari Filipi pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Puji Tuhan. Filipi 1 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30. Selamat mendengarkan, ada tertulis firman Tuhan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi seharusnya kita membaca bagian dari firman ini, mematahkan segala stigma yang berkata, kamu kan ikut Tuhan, kok masih bergumul, masih sulit, masih ada tantangan, masih ada disebut menderita. Katanya ikut Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup. Kok kamu masih dalam pergumulan yang tak kunjung selesai, atau kamu masih dalam sebuah keadaan penderitaan? Ini kata Yesus buat kita hari ini. Saudara tidak perlu dengarkan lebih jauh apa kata manusia buat Anda, tapi dengarkan apa kata Yesus buat saudara hari ini. Engkau dipanggil Tuhan, saya dipanggil Tuhan, dikaruniakan keselamatan. Tetapi juga kita harus belajar percaya kepada Tuhan sekalipun kita sedang di dalam pergumulan hari-hari ini. Karena kamu, saya, mereka yang percaya bukan hanya dikaruniakan hanya untuk percaya only, percaya saja, tetapi juga untuk menderita. Pergumulan itu bagi daging adalah penderitaan. Tetapi penderitaan yang kita alami dalam kehendak Tuhan itu mendatangkan kemuliaan. Penderitaan yang manusia terima karena ulahnya sendiri, itu dia akan mendapatkan hukuman. Tapi penderitaan bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, ia akan menerima kemuliaan. Ayat 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Jujur, setiap kita pasti punya pergumulan. Dan sebentar kita akan berdoa. Setelah selesai renungan ini, setiap kita mendapatkan kelegaan. Setiap kita boleh menerima kebenaran dari firman Tuhan yang memerdekakan kita. Amin. Amin. Dalam pergumulan yang kita hadapi, Tuhan Yesus tetap setia. Tercatat di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-9.
Ada tertulis firman Tuhan, Bapa yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Bapa itu setia. Dia anugerahkan Yesus Kristus, putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang datang kepadanya tidak binasa, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tidak dihakimi, melainkan dibenarkan, diselamatkan, diampuni, dipimpin jalannya, sekalipun dia mengalami satu keadaan pergumulan, menderita, tapi mereka akan melihat kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Di balik pergumulan dalam melakukan kehendak firman Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita menderita oleh karena upah kesalahan kita, marilah kita bertobat sungguh-sungguh hari ini dan datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan memberikan kita jaminan hidup kekal. Karena Tuhan Yesus Dia. Saat engkau dalam pergumulan, angkat tangan dan berkata, Tuhan Yesus, tolong saya. Saat engkau dalam penderitaan, angkat tangan kananmu dan tangan kirimu taruh di dada masing-masing dan berkata, Tuhan Yesus, mampukan saya Tuhan melewati masa-masa ini untuk menggenapi rencanamu Tuhan. Seringkali kami tidak mengerti apa yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Saat kami lakukan kebenaran, kami mengalami pergumulan. Namun kami dapat rema Tuhan bahwa memang orang-orang benar yang ibadah kepadamu Tuhan, mereka mengalami aniaya. Tercatat dalam 2 Timotius 3:12. Memang Tuhan, kami tahu bahwa orang yang sungguh-sungguh padamu Tuhan, hidup suci, hidup kudus, dibenci oleh dunia. Dan kami mengalami ini Tuhan. Kami angkat tangan. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan Yesus. Mampukan kami terus berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan Yesus. Engkau dalam keluarga, suami istri mungkin silang pendapat karena istri mau hidup sungguh-sungguh pelayanan, tapi suami mungkin belum sungguh-sungguh dan kau mengalami tekanan. Angkat tanganmu saat ini dan berseru, Tuhan Yesus tolong kami. Maka engkau pasti akan mendapatkan kelegaan dalam namanya yang kudus, Yesus Kristus. Kita akan mengalami kelegaan dan sukacita yang luar biasa. Dalam pergumulan Bapak Ibu sekalian dan saya, ketahuilah Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus mau tolong kita semua. Lagi pula ini kebenaran saudara perlu terima juga. Dalam kita pergumulan oleh karena kebenaran, oleh karena melawan dosa, kita tidaklah sampai mencucurkan darah. Jadi saudara jangan takut, jangan resah, karena pergumulan yang kita hadapi di zaman ini adalah pergumulan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Percayalah.
Dan di dalam engkau bergumul oleh karena mungkin melawan kedaginganmu, bergumul engkau mau benci tapi engkau harus memilih mengampuni, engkau tidaklah sampai mencucurkan darah, percayalah. Karena ada tertulis di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Paling seputar kita menahan diri, kadang-kadang sampai gregetan, gitu ya. Disakitin oleh orang lain, kita rasanya mau balas, mampu membalas, kuat membalas, tapi kita menahan diri supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dan itu adalah sesuatu pergumulan. Tapi Tuhan bilang, dalam pergumulan seperti itu, kamu menang, kamu tidaklah sampai mencucurkan darah. Melawan keinginan, melawan kehendak daging, ya, meredam emosi, tidak sampai mencucurkan darah. Pergumulan yang kau hadapi hari ini, waktu engkau merasa tidak sanggup lagi, ada Yesus yang setia, yang menemani setiap kita. Amin. Satu ayat lagi ya, lalu kita berdoa setelah ini. Dan saudara-saudara yang akan ibadah, selamat ibadah di gereja masing-masing. Saudara yang mau ikut ibadah onsite bersama Pastor Andy, nanti jam 8 pagi Wita, ya. Jam 7 silakan saudara datang lebih awal, karena kami ada siapkan sarapan pagi, makanan, minuman, kue-kue kecil. Nikmatilah, dan sebagai tanda saya menyambut tamu-tamu yang hadir sebelum saudara-saudara akan ibadah sederhana, ibadah singkat, lalu setelahnya kami akan doakan Bapak Ibu sekalian yang memang datang rindu untuk juga didoakan. Jiwa-jiwa yang akan dibaptis, saudara-saudara bisa bawa baju ganti, karena setelah kebaktian akan ada baptisan bagi jiwa-jiwa yang membuka hati, percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita akan membaptiskannya. Puji Tuhan. Lalu setelah itu, pastor juga hari dapat kesempatan untuk memberkati rencana 2 gereja. Saya belum tahu apakah satunya Nututi karena cukup jauh, di atasnya bandara. Jadi setelah tugas sebentar, pastor akan memberkati kembali gereja GBI Damai Sejahtera, itu yang bertempat di kawasan BP samping S Hardware, ya. Pastor akan ke sana untuk sharing, kiranya bisa menguatkan umat-umat Tuhan gereja GBI Damai Sejahtera. Lalu karena jamnya sama, jam 10 sampai jam 12, yang ada minta juga di gereja GPIB 10-12, saya tidak tahu apakah pas atau mungkin nanti reschedule satunya di antara salah satunya, ya. Tapi intinya saya senang sekali selama saya masih sehat, ada kesempatan, saya rindu selalu hidupku menjadi berkat. Sekalipun di tengah-tengah pergumulan kita bisa tetap menjadi berkat. Ketika rame-rame menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Satu ayat lagi ya. Ayub pasal 14 ayat yang ke-14.
Ayub 14 ayat yang ke-14. Ada tertulis firman Tuhan, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Tubuhnya sudah rusak, nggak bisa. Tapi itu kan tubuhnya mati. Roh kita ini hidup selama-lamanya. Ya, maka nanti yang akan dihakimi roh. Apakah nanti saudara rohnya ini masuk neraka upah karena menolak keselamatan, ataukah masuk surga karena percaya Yesus? Ini kekal. Ya. Nah, berikutnya, maka aku akan menaruh harap. Ketik rame-rame, menaruh harap, menaruh harap. Aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku. Dalam pergumulan kita, jangan putus harapan. Dalam pergumulan Bapak Ibu sekalian, jangan memilih jalan pintas. Dalam pergumulan yang saya hadapi hari ini, jangan meninggalkan iman kepada Yesus Kristus. Justru semakin melekat, semakin mengandalkan, semakin berseru, semakin percaya, semakin berharap kepada Tuhan Yesus. Semakin menaruh harapan kepadanya. Sambil apa? Sambil menunggu kapan giliran kita ketemu Tuhan. Dengan cara apa? Meninggal dunia. Meninggal dunialah tubuh jasmani ini lepas rohnya. Itulah satu-satunya jalan untuk manusia kita bertemu dengan Tuhan Yesus muka dengan muka. Mari saudara-saudara sekalian, ingat Yesus. Sebesar pun pergumulan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus sertai kita semuanya. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat rema firman-Mu, bahwa setiap kami dalam hidup ini tentu saja ada pergumulan-pergumulan. Hanya saja ada yang berat, ada yang ringan, macam-macam. Tapi itulah yang kami boleh terima kebenaran hari ini, sambil kami menunggu giliran kami untuk dipanggil pulang ketemu Bapa di surga dan kekal dalam kerajaan-Mu Tuhan. Mohon berkat-Mu ya Tuhan, penguatan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan live streaming ini maupun video pelayanan ini. Mohon penguatan dari Tuhan, Bapak Ibu sekalian yang mau rindu minta penguatan doa dari Tuhan. Tangan kananmu angkatlah seperti ini. Tangan kiri Bapak Ibu tumpangkan di dada masing-masing. Setiap Anda yang dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam kesulitan saat ini, yang mengangkat tangan kanannya dan tangan kiri letak di dada masing-masing, saya berdoa dan mohon kepada Bapakku di surga, mengalirlah penguatan di hati Bapak Ibu sekalian. Datanglah pertolongan dari surga, dari tempat yang maha tinggi untuk hidup setiap kita. Dalam pergumulan yang kita hadapi, tidaklah sampai mencucurkan darah. Kepada kita bukan hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tapi juga
mengalami sebuah pergumulan, penderitaan kah, proses kah, kesulitan kah. Tapi saudara tahu kebenaran ini, bahwa di balik semua itu adalah kemuliaan, bukan celaka, bukan kegagalan. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus setia, Tuhan Yesus pasti tolong kita semuanya. Bahkan saat ini saudara-saudara akan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bagi saudara yang kesesakan begitu rupa, sekarang ini aliran kesembuhan, kelegaan mengalirlah di hatimu. In Jesus' name. Ada kelegaan yang baru yang engkau rasakan, yang menjamah hatimu sekarang juga. Terimalah, dan juga engkau pasti dan saya ditolong Tuhan. Saat kita angkat tangan, Tuhan Yesus turun tangan, memberikan kelegaan, memberikan penguatan, dan memberkati kesembuhan bagi Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan terima lawatan doa ini. Haleluya! Yes, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Siapa nih di antara saudara-saudara yang baru saja ketika dengar firman Tuhan mengalami kesembuhan, mengalami kelegaan, mengalami sukacita, lepas dari kesesakan? Saya! Yeay! Ramai banget pribadi-pribadi yang disayang Tuhan, ditolong Tuhan. Hore! Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dalam pergumulan yang kau hadapi, percayalah, Tuhan tahu hidupmu. Tuhan tidak meninggalkanmu. Tuhan itu setia. Katakan bersama-sama, Tuhan setia. Tuhan tahu hidupku. Tuhan peduli. Amin. Tuhan tak tinggalkanku. Ketika bersama-sama, Tuhan setia. Tuhan setia. Amin. Saudara-saudara, siapkan air minum yang akan saudara ikut didoakan. Setelah pujian ini, pastor akan mendoakan dan minum air berkat. Saudara-saudara juga boleh bersama-sama siapkan airnya. Pujian ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Perhatikanlah bunga bakun di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi engkau orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan pasti cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu. Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan Yesus
memberkati. Hore! Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. Yes, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Cayo, kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan tiara. Kau Tuhan lebih dari kata. Haleluya. Janji-Mu pasti terjadi. Oh, saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Glory to God. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Oh, saat bersyukur, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian yang sudah siapkan air minumnya, saudara-saudara bisa pegang seperti ini. Let's pray. Tuhan, Bapa yang baik, terima kasih buat kasih-Mu yang kami alami saat ini. Kami saat ini akan minum, mohon berkat daripada-Mu ya Tuhan. Air ini air biasa, dalam nama Tuhan Yesus, menjadi air berkat, healing water yang menyembuhkan segala penyakit. Bagi kami yang percaya kepada-Mu ya Tuhan, kesembuhan ilahi masih berlaku hari ini. Keajaiban kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, air di tangan saudara-saudara sudah diberkati. Minumlah dan jadi berkat untuk kesehatan dan kesembuhan tubuh. Amin.
Iya.